Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Kerajaan Singasari. Yang pertama, kita akan membahas mengenai letak geografis Kerajaan Singasari. Letak geografis Kerajaan Singasari berada di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada awal pendirian tahun 1222 Masehi, berdasarkan sumber dari kitab Nagara Kertagama, lokasi ibu kota kerajaan berada di Kutaraja. Pada tahun 1253, ibu kota kerajaan dipindah di daerah yang sekarang bernama Singosari Malang, atau orang Malang biasa menyebutnya dengan Singosari. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai siapa saja raja-raja yang pernah menjabat di Kerajaan Singasari. Raja pertama yaitu ada Raja Ken Arok. Dia berkuasa mulai dari tahun 1222 sampai tahun 1227 Masehi. Raja kedua yaitu Anusapati. Dia berkuasa mulai dari tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Dan yang ketiga yaitu ada Raja Tohjaya. Dia berkuasa mulai dari tahun 1248 Masehi. Yang keempat ada Raja Wisnu Wardana. Dia berkuasa mulai dari tahun 1248 sampai 1272 Masehi. Dan yang terakhir yaitu Raja Kartanegara. Dia berkuasa mulai dari tahun 1272 sampai 1292 Masehi. Ya, kita akan membahas agama apa saja yang dianut oleh masyarakat Kerajaan Singosari pada masa itu. Agama yang dianut oleh masyarakat Kerajaan Singosari pada masa itu adalah agama Hindu Siwa dan Buddha Mahayana. Pada masa pemerintahan Kartanegara, ada dua upaya untuk menyatukan agama tersebut menjadi agama Tatarayana. Dalam agama ini dipimpin seorang pendeta yang sering disebut Dharma Daksha. Tatarayana menjadi agama resmi negara. Agama Tatarayana merupakan perkembangan dari lanjutan agama Buddha Mahayana. Para pembesar istana agama Buddha Mahayana sering mengadakan upacara Tatarayana. Namun ada juga yang menganut aliran Anisme dan Kejawen. Yang keempat, kita akan membahas mengenai masa kejayaan Kerajaan Singasari. Pada masa pemerintahan siapakah Kerajaan Singasari mendapatkan kejayaannya? Raja Kertanegara, Bu. Ya, benar. Ia mampu memperluas Kerajaan Singasari dan juga mampu membangun kerjasama dengan kerajaan-kerajaan baik di luar dan di dalam negeri, memantapkan struktur pemerintahan Singasari. Di bawah kekuasaan Kartanegara, sektor perdagangan dan pelayaran Singasari berkembang sangat pesat. Komoditas yang diperdagangkan adalah beras, emas, kayu cendana, dan rempah-rempah. Pada periode ini, Singasari berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Melaka hingga Kepulauan Maluku. Dan pada saat itu, juga agama Hindu dan Buddha sedang sangat berkembang, dan pada masa pemerintahannya kedua agama ini terus berdampingan dengan tenang. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai kejayaan masa kejayaan Kerajaan Singasari. Nah, dan sekarang kita akan membahas mengenai keruntuhan masa keruntuhan Kerajaan Singasari. Kenapa sih Kerajaan Singasari bisa runtuh dan apa penyebabnya, dan siapa raja yang menjabat pada masa itu, dan kapan keruntuhan Kerajaan Singasari terjadi? Pasti di antara kalian muncul berbagai pertanyaan karena kita membahas mengenai keruntuhan Kerajaan Singasari. Nah, di sini saya akan membahas faktor utama penyebab runtuhnya Kerajaan Singasari jika dilihat dari segi politik, ekonomi, dan budaya. Nah, faktor utama runtuhnya Kerajaan Singasari yaitu terjadinya konflik pembunuhan berantai oleh anak-anak Ken Arok yang dikuasai hasrat balas dendam pada keluarga yang dibunuh atau dendam keturunan. Yang kedua yaitu dikirimnya ekspedisi serangan pada kerajaan-kerajaan di luar Jawa atau Palmayu yang mengakibatkan kekurangan pasukan yang berada di dalam kerajaan. Yang ketiga yaitu serangan kerajaan Mongol yang ditolong oleh Jayakatwang berubah menjadi dua pasukan. Yang keempat, terbelahnya pasukan Singosari buat menangani dua pasukan, yang satu diantaranya menjadi umpan serta lainnya menjadi pasukan utama. Yang terakhir yaitu pengkhianatan Jayakatwang pada membahas mengenai kebudayaan masyarakat Kerajaan Singosari pada masa itu. Perlu diketahui bahwa kehidupan sosial
kehidupan sosial masyarakat Singosari itu dibagi menjadi 4 kasta. Yang pertama yaitu kasta Brahmana, yang kedua yaitu kasta Waisya, yang kedua yaitu kasta Ksatria, yang keempat atau yang terakhir yaitu kasta Sudra. Nah, adakah dari kalian yang bisa menjelaskan tentang apa perbedaan dari 4 kasta tersebut? Kalau ini Bu, kasta Brahmana itu golongan kaum pendeta dan para sarjana ya? Ya. Terus kalau yang kasta Ksatria itu golongannya biasanya kayak para prajurit, terus pejabat, sama bangsawan. Kalau yang Waisya itu golongan pedagang sama petani. Terus kalau yang Sudra atau Kasya itu yang paling terendah, golongannya biasanya kayak rakyat jelata sama pekerja kasar. Ya, benar. Tetapi kehidupan masyarakat kerajaan Singasari selalu berubah tergantung dari siapa raja yang memimpin dan bagaimana kondisi politik pada masa itu. Saat Ken Arok memimpin kerajaan Singasari, kehidupan sosial budaya sangat terjamin. Setelah Ken Arok wafat, kondisi masyarakat terguncang akibat konflik politik antara keluarga kerajaan. Pada masa pemerintahan Raja Anuspati, kehidupan sosial masyarakat Singasari kurang mendapat perhatian karena ia larut dalam kegemarannya menyambut ayam. Setelah pemerintahan Kartanegara, kehidupan sosial masyarakat Singasari kembali teratur. Kartanegara selalu berusaha menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri Singasari sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Rakyat kerajaan Singasari biasanya hidup di bidang pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Nah, kita dapat melihat kehidupan kebudayaan masyarakat Singasari dapat diketahui dari peninggalan candi-candi dan patung. Nah, beberapa contoh peninggalan dari kebudayaan kerajaan Singosari, yang pertama itu ada Candi Jago. Nah, kalian dapat melihat bagaimana bentuk Candi Jago di dalam gambar tersebut. Yang kedua yaitu Candi Singosari. Nah, gambarnya juga sudah tersedia di situ. Yang ketiga ada Candi Sembawan. Nah, di gambar itu juga kita dapat melihat bagaimana bentuk dari candi itu. Yang terakhir yaitu ada Candi Arca Dwarapala. Sekarang kita sampai kepada lambang atau simbol dari kerajaan Singasari. Nah, dari gambar tersebut kita dapat mencermati atau kita dapat melihat bahwa simbol tersebut sangat mirip dengan singa yang bersayap. Nah, kita akan membahas mengenai apa makna dari lambang kerajaan singa, lambang atau simbol singa tersebut. Singasari atau Singosari merupakan salah satu kerajaan yang ada di Nusantara. Bahkan Singosari merupakan salah satu embrio dari kerajaan Majapahit yang kelak kekuasaannya sangat luas. Digunakan kata singa yang merupakan awal dari kerajaan tersebut, menjadikan hewan ini memang sangat identik dengan kerajaan tersebut. Pada masa Majapahit, sosok singa yang identik dengan wilayah Malang ini juga kembali dilanggengkan dan diteruskan pada 2 candi yang berada di wilayah Malang dan dibangun pada masa Majapahit, yaitu Candi Jago dan Candi Kidal. Juga terdapat patung sosok singa. Walaupun sedikit berubah, di relief Candi Jago juga terdapat cerita mengenai singa sebagai lawan dari banteng. Nah, sosok singa yang ditampilkan pada candi ini biasanya diasosiasikan sebagai penjaga dari sebuah kota atau kerajaan. Hewan ini diharapkan mampu menjadi simbol pelindung sebuah kota atau negara dari serbuan lawan serta menghalau serangan berbagai makhluk halus. Lambang kota bergambar singa ini digunakan mulai tahun 1937 hingga akhirnya berubah pada tahun 1951. Pada tahun 1964, untuk peringatan 50 tahun Kota Malang, lambang sempat kembali lagi kepada sosok yang menonjolkan singa.
Kemudian lambang Malang berubah menjadi tugu seperti yang kita kenal saat ini. Sekian pembahasan mengenai Kerajaan Singasari. Semoga bermanfaat. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih.